Selamat bertemu kembali semua keluarga besar Bethany Miracle Center di Philadelphia yang ada di rumah Tuhan maupun yang online. Coba lihat kanan kiri, katakan Tuhan Yesus layak disembah. Haleluya. Yang online juga coba ketiklah di live chat maupun komen, katakan semua ucapkan sama-sama Tuhan Yesus layak disembah. 2, 3. Lebih nyaring, Tuhan Yesus layak disembah. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, puji Tuhan. Masa depan seseorang ditentukan dengan siapa dia bergaul. Saya ulangi lagi, masa depan seseorang akan ditentukan dengan siapa dia bergaul. Nah, setiap hari kita harus memilih dengan siapa kita bergaul. Dan kita akan lihat dari Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Alkitab berkata, setelah Henok hidup 65 tahun, Henok memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan Henok memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat yang ke-23, jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab Henok telah diangkat oleh Allah. Henok adalah manusia keturunan ke-7 dari Adam dan Hawa. Dan Anda tahu bagaimana Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan Adam dan Hawa sampai akhirnya diusir dari Taman Eden. Adam dan Hawa telah kehilangan sebuah hubungan yang akrab dengan Tuhan, karena dosa telah memisahkan. Tetapi akhirnya puji Tuhan, Adam dan Hawa dan keturunannya, terutama Henok, ternyata mengambil sebuah keputusan untuk hidup bergaul dengan Tuhan di tengah-tengah manusia waktu itu yang semakin jahat pada zamannya. Henok hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun. Ucapkan bersama saya, bergaul dengan Tuhan 300 tahun. 2, 3. Bergaul dengan Tuhan berapa lama? 300 tahun. Yang online coba kliklah di live chat, katakan bersama-sama, ucapkan 2, 3. Bergaul dengan Tuhan berapa lama? 300 tahun. Dan Alkitab menjelaskan sampai akhirnya ketika Henok umur 365 tahun, Henok diangkat Tuhan hidup-hidup tanpa mati, langsung masuk ke surga. Nah, arti nama Henok adalah guru atau teladan. Saudara, Henok adalah seorang yang mengajarkan, guru yang mengajarkan tentang Tuhan kepada keluarganya waktu itu. Dan juga memberi teladan yang baik bagaimana dia hidup dalam pergaulan dengan Tuhan. Nah, saya percaya setiap saudara yang hadir maupun yang online di sini belum ada yang umurnya 300 tahun. Ya kan, saudaraku? Nah, tetapi coba lihat, kira-kira coba Anda pikirkan, 300 tahun sebuah waktu yang tidak sebentar, lama sekali. Tetapi Alkitab berkata selama 300 tahun Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, coba renungkan, apa Henok enggak sibuk dengan urusan sehari-hari? Apakah Henok, saudaraku, tidak punya hal-hal penting yang lain? Tetapi lihat, saudaraku, saya merenungkan bahwa yang membuat Henok terus bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun, karena ia menikmati keindahan hadirat Tuhan. Gak ada yang amin. Karena Henok menikmati keindahan hadirat Tuhan. Katakan amin. Saudara, dengar. Orang tidak akan mau betah berlama-lama tentang sesuatu yang dia tidak nikmati. Ya apa ya? Loh, ya apa ya?
Saudara, ada orang tuh bisa nonton TV, Netflix berjam-jam. Kenapa? Dia menikmati. Ada orang kerja sampai dari pagi sampai malam. Kenapa? Karena dia menikmati. Nah, dengar baik-baik. Henok itu hidup bergaul 300 tahun dengan Tuhan. Dan Henok ini benar-benar menikmati keindahan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena hadirat Tuhan merupakan sorga di bumi. Tidak ada yang amin. Hadirat Tuhan adalah sorga di bumi. Dan Anda mengerti bagaimana sebenarnya kita juga yang ada di dunia ini. Saat kita mau bergaul dengan Tuhan, Tuhan bisa buat saudara nikmati sorga di bumi ini. Siapa mau nikmati sorga di bumi ini? Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah sorgaku di bumi. My heaven on earth. Sorgaku di bumi. Saudara sekalian, hari ini saya mau tanya, apa sorga-sorga Anda yang ada di bumi ini? Oh, Pastor Lukas, kan keluarga saya adalah sorga saya. Kan Pastor Lukas pernah khotbah, keluargaku adalah sorgaku. Oh, puji Tuhan. Tetapi ada mungkin saudara berkata, Pastor Lukas, kerja cari duit itu adalah sorgaku. Oh, shopping, ya belanja adalah sorgaku. Oh, kalau yang namanya nonton Netflix, drama Korea adalah sorgaku. Oh, kalau yang namanya jalan-jalan, vacation itu sorgaku. Oh, yang namanya hobi mancing atau hobi naik motor gede, itu adalah sorgaku. Fitness adalah sorgaku. Nah, dengar baik-baik. Saudara, semua itu mungkin adalah sorga-sorga kita kecil. Tetapi saudara tidak boleh mengabaikan. Tuhan berkata, dia mengajar dalam doa Bapa kami. Mintalah, datanglah kerajaanmu di mana? Di mana? Di bumi seperti di sorga. Rupanya saat kita bertemu dengan Tuhan, saat kita bergaul dengan Tuhan, saat kita beribadah, memuji Tuhan, membaca Alkitab seperti hari ini adalah sorga kita di bumi. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayo coba yang online, coba kliklah di komen dan semua kita katakan bersama saya, sorgaku di bumi. 2, 3. Saudara sekalian coba lihat, renungkan. Apa yang membuat Henok ini bisa bertahan 300 tahun bergaul dengan Tuhan? Karena dia mencicipi sorga di bumi ini. Dan yang menarik sampai akhirnya, saudaraku, Tuhan yang di sorga berkata, nak, kamu sudah waktunya pulang. Gak usah mati, nak, kamu langsung masuk saja. Lalu Henok adalah manusia pertama di dunia yang diangkat Tuhan hidup-hidup ke sorga. Dan Anda tahu, saudaraku, nanti kemudian juga ada Nabi Elia yang diangkat Tuhan hidup-hidup ke sorga. Lalu juga Alkitab mencatat, Tuhan Yesus juga setelah dia mati dan bangkit, dia naik kembali ke sorga. Tapi ada satu janji Tuhan yang luar biasa. Pada waktu Yesus akan datang kembali, sebelum antikris menguasai seluruh dunia dan terjadi kesusahan besar, kita gereja Tuhan yang siap sedia, kita akan diangkat Tuhan hidup-hidup naik ke surga. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yesus berkata, kalau ada 2 orang lagi tidur, yang satu diangkat, rapture, yang satu ditinggal. 2 orang lagi sama-sama kerja di pabrik coklat, yang satu diangkat, satu ditinggal. Tapi Anda tahu bahwa ternyata saya berdoa buat saudara dan saya, biar kita jadi seperti Henok. Kita mau jadi gereja Tuhan yang siap. Supaya pada waktu sangkakala Allah berbunyi, bukan itu unyil sudah tahu. Tapi pada waktu sangkakala berbunyi, kita semua orang-orang yang mengalami surga di bumi, hadirat Tuhan, bergaul dengan Tuhan, diangkat Tuhan hidup-hidup. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, pertanyaannya sekarang, di zaman modern seperti sekarang, apalagi kita yang di Amerika, yang gak punya selaku asisten rumah tangga. Kita punya banyak kesibukan, selain harus mencari nafkah, tapi juga pekerjaan rumah, mendidik anak, melihara anak, dan sebagainya. Masihkah relevan hidup bergaul dengan Tuhan itu? Bukankah sekarang ada banyak tawaran-tawaran dunia
yang bisa menjadi sorga-sorga kita. Tapi mari kita belajar bahwa saudara, kalau kita sungguh-sungguh hidup bergaul dengan Tuhan, kita tidak akan rugi. Gak ada yang amin. Karena bersama saya tidak rugi saat bergaul dengan Tuhan. 2, 3. Saudara, kita percaya bahwa ada keuntungan besar saat kita bergaul dengan Tuhan. Coba Anda lihat, kadang-kadang ya, kita ini di zaman modern, ibadah saja 1 jam, 1 jam setengah, 1 jam seperempat, udah gelisah sekali. Gak bisa fokus. Kadang-kadang kita terlambat datang. Kita kadang-kadang, saudaraku, tidak bisa konsentrasi. Apalagi Henok. 300 tahun dia bergaul dengan Tuhan. Dia nikmati keindahan. Dia nikmati yang namanya sorga di dunia. Nah, saudaraku, apa sih untungnya hidup bergaul dengan Tuhan? Saya pelajari dari hidup Henok. Yang pertama, keuntungan hidup bergaul dengan Tuhan adalah terjadinya penyelarasan hidup. Katakan bersama saya, penyelarasan hidup. 2, 3. Penyelarasan hidup. The alignment of life. Saudara lihat Kejadian 5 ayat 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Nah, yang menarik, Alkitab mencatat dengan kalimat Henok hidup bergaul dengan Allah. Kalau ucapkan bersama saya keras, hidup bergaul dengan Allah. 2, 3. Yang online coba kliklah, ucapkan sama-sama, hidup bergaul dengan Allah. 2, 3. Nah, kata bergaul di sini dalam bahasa Ibrani-nya ada kata halak. Artinya adalah berjalan, walk. Jadi ternyata, saudaraku, Henok itu selama 300 tahun dia bergaul, dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Anda mengerti, saudaraku, kalau 2 orang mau berjalan bersama, maka hal yang terpenting saat berjalan bersama adalah soal jarak dan soal kecepatan. Ya, kenapa? Karena kalau sampai mau jalan sama-sama lalu jaraknya jauh, jelas akan ketinggal. Lalu juga kalau yang di depan ini cepat, maka yang ini lambat akan ketinggal. Jadi jarak dan kecepatan, ritme, itu penting sekali. Nah, kalau saudara dan saya mau bergaul dengan Tuhan, saudara akan mengalami keuntungan pertama, kita akan mengalami alignment of life. Kita akan mengalami penyelarasan hidup dengan Tuhan. Tadi kita nyanyi, senada dengan sorga. Tadi kita berkata, Tuhan aku mau senada dengan sorga. Artinya begini, saudara dan saya harus mau melangkah searah dengan tujuan yang Tuhan sedang lakukan. Yang mengerti katakan amin. Artinya apa? Jangan pernah ketinggalan. Kalau Tuhan sedang bergerak kemana? Kita harus ikut bergerak. Kenapa? Karena kalau saudara ingat bangsa Israel. Waktu di padang gurun, Tuhan memberitahu Musa, beritahu bangsa Israel. Kalau mereka lihat ada api Tuhan atau awan itu bergerak, jam kapanpun juga, mereka tidak boleh lambat-lambat. Mereka juga harus bongkar kemahnya, lalu berjalan ikuti Tuhan. Nggak ada jadwal yang pasti. Saya bisa bayangkan mungkin di satu tempat mereka akhirnya membangun tenda karena ternyata Tuhan ada di situ. Saudaraku, mungkin sebulan. Tiba-tiba tengah malam mulai bergerak. Mereka nggak boleh, Tuhan masih capek besok saja. Nggak bisa, mereka harus bongkar, malam itu juga jalan. Atau mungkin tiba-tiba baru nyampe, baru masang tenda, baru 1 jam istirahat, bergerak lagi. Maka mereka harus segera bongkar dan ikut. Kalau tidak, mereka akan mati di padang gurun itu. Saudara, berjalan dengan Tuhan juga, kita ini perlu alignment. Perlu, saudaraku, penyelarasan dengan Tuhan. Kata bersama saya perlu diselaraskan setiap hari. 2, 3. Yang online coba semua kita katakan bersama saya perlu diselaraskan setiap hari. 2, 3. Kenapa, saudaraku? Apa yang Tuhan suka harus jadi kesukaan kita. Apa yang Tuhan benci gak boleh kita sukai. Setuju dan amin. Saudara, kita akan menjadi sama dengan siapa yang kita sembah. Kita akan selaras dengan siapa yang kita sembah. Contoh. Orang-orang yang menggandrungin bintang K-pop. Lihat, model bajunya, rambutnya akan menjadi mirip seperti bintang K-pop yang dia sukai. Iya apa ya?
Ya kok? Saudara, lihat, kadang-kadang kalau Anda tahu, suami istri itu tambah lama tambah apa? Mirip. Loh, ya apa ya? Halo, ya apa ya? Suami istri tambah lama tambah mirip. Itu kalau suami istri yang harmonis. Tapi kalau suami istri berantem terus, tambah hari bukan tambah mirip, tambah hari tambah benci. Saudara sekalian, orang berkata, loh Pak Lukas kok tambah lama tambah mirip sama Bu Shirley? Loh kenapa? Karena suami istri tambah lama tambah mirip. Mirip apanya? Mirip wajahnya tambah lama, mirip apanya? Mirip juga karakternya dan sebagainya. Makanya gini ya, kalau ada orang begini, itu loh keluarga itu, suaminya baik, istrinya jahat, percayalah. Suami istri bolak-balik sama. Kalau yang satu pelit, percayalah yang sebelahnya juga akan pelit. Kalau yang satu baik, sebelahnya akan jadi baik. Nah, itu sebabnya, saudara, kenapa? Karena setiap hari bergaul, lama-lama akan jadi sama. Nah, kalau kita ini terus bergaul dengan Tuhan, akan ada alignment, akan ada penyelarasan hidup. Iya ya, Tuhan itu penuh kasih. Kok aku penuh kebencian ya? Wah, enggak cocok. Lalu saudara dengan rela hati mengampuni, melepaskan kebencian saudara. Dan saudara akhirnya mau penuh kasih. Setuju? Katakan amin. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Iya ya, Tuhan itu ternyata panjang sabar. Aku ini kok pemarah ya. Kalau aku menyembah Tuhan yang panjang sabar, aku mau seperti Tuhan. Maka saudara dan saya akhirnya menyelaraskan hidup kita semakin serupa dengan Tuhan. Nah, penyelarasan yang harus kita alami tiap hari bersama Tuhan adalah apa? Tujuan hidup. Saudara, tujuan hidup kita bukan lagi untuk diri kita. Bukan lagi mengejar apa yang kita suka. Tapi hidup sesuai apa yang Tuhan suka. Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi apa? Kristus. Karena bagiku apa? Hidup adalah Kristus. Dan mati adalah apa? Keuntungan. Saudara, kalau orang masih nyembah uang, lihat, pasti kaya uang, serakah, rakus, tidak pernah puas. Kalau orang menyembah yang namanya kenikmatan, lihat, apapun yang rasanya memberi kenikmatan, dia akan kejar. Tetapi kalau orang nyembah Yesus sungguh-sungguh, saya percaya dia akan serupa seperti Yesus. Tujuan hidupnya akan sama. Karena ada penyelarasan, alignment. Bukan lagi hidup bagi diriku sendiri. Tapi untuk Tuhan. Bahkan juga akan terjadi ketajaman rohani. Saudara, bahkan juga ketepatan, accuracy. Ketepatan. Nah, Henok ini, dia hidup bergaul selama 300 tahun dengan Tuhan. Tiap hari Henok diselaraskan. Handphone kita saja perlu sinkronis. Betul saudaraku? Saudara, Anda punya handphone, Anda perlu update. Supaya apa? Anda lemot. Nah, kita ini kadang-kadang sebagai orang Kristen ya. Lemotnya bukan main. Tuhan mau bergerak kemana? Kita masih bilang, oh Tuhan aku gak siap. Masih punya banyak alasan. Tuhan mau melakukan apa? Kita masih, saudaraku berkata, no Tuhan, jangan saya, orang lain saja. Tapi mari kita belajar. Kalau orang hidup bergaul dengan Tuhan, keuntungan yang pertama, dia akan semakin, saudaraku, diselaraskan dengan Tuhan. Hati Tuhan, pikiran Tuhan akan jadi hatinya dan jadi pikirannya. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang menarik begini, Henok ini manusia biasa seperti kita. Tapi karena dia memutuskan bergaul dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, seirama dengan Tuhan, akibatnya apa? Alkitab tadi mencatat, anak pertama Henok, dia beri nama Metusala. Ucapkan bersama saya keras, Metusala. 2, 3. Jangan dibaca pakai bahasa Jawa, metune salah. Jangan. Metusala artinya apa? Saat dia nanti mati, dunia akan berakhir. Dan ternyata, saudara, Henok sudah tajam lihat. Nanti waktu istriku melahirkan anak, ini namanya adalah Metusala. Artinya saat dia nanti mati, dia akan melihat. Setelah dia mati, nanti dunia akan berakhir. Dan itulah nubuatan tentang air bah pada zaman Nuh. Dan kalau Anda baca dalam kitab Kejadian pasal 5, orang yang paling panjang umur, usianya paling panjang, siapa? Metusala.
Sampai umur berapa? 969 tahun. Itu artinya apa? Kenapa Metusalah panjang umur? Karena itu tanda Tuhan masih memberi kesempatan panjang untuk manusia bertobat. Kalau sampai hari ini Yesus belum datang kembali kedua kalinya, itu artinya bukan karena dia menunda-nunda waktu. Dia masih sabar, beri kesempatan buat kita. Jangan sia-siakan kesempatan dari Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Dan betul, ternyata, saudara lihat, apa yang dinubuatkan oleh Henokh, nanti saat Metusalah mati, air bah akan datang persis. Bahkan tradisi Yahudi percaya, waktu Metusalah mati, 7 hari kemudian, air bah datang menghabisi semua bumi ini. Kecuali yang di dalam bahtera, Nuh dan keluarganya 8 orang, dan binatang-binatang. Saudara, kalau nanti Anda baca jeli dalam Kejadian pasal 7, ternyata hari Nuh dan keluarganya masuk dalam bahtera dengan semua binatang. Itu dengan air bah datang, ada jeda 7 hari. Kenapa 7 hari? Saudara, tradisi Yahudi percaya itu adalah 7 hari perkabungan atas meninggalnya opah mereka, grandpa mereka yang bernama Metusalah. Jadi setelah mereka berkabung, akhirnya 7 hari kemudian air bah datang. Seandainya Metusalah masih hidup pada zaman air bah datang, saya yakin di dalam bahtera bukan 8 orang, tapi 9 orang. Karena Metusalah termasuk orang benar. Tetapi lihat, ternyata persis yang dinubuatkan oleh Henokh. Saat Metusalah mati, maka kebinasaan akan datang. Saudara, kalau kita terus bergaul dengan Tuhan, kita diberi Tuhan sebuah penyelarasan. Hati Tuhan akan jadi hati kita. Pikiran Tuhan akan jadi pikiran kita. Apa yang Tuhan suka akan kita sukai. Apa yang Tuhan benci kita tidak akan sukai. Kemana Tuhan bergerak, kita akan bergerak. Kemana Tuhan suka, kita akan melakukan. Yang percaya, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang pertama adalah penyelarasan hidup. Yang kedua, apa untungnya hidup bergaul dengan Tuhan? Hubungan yang kuat. Strong relationship, hubungan yang kuat. Saudara, Henokh adalah manusia biasa seperti kita. Namun Henokh mempunyai sebuah keputusan. Saat anaknya yang pertama lahir, dia beri nama Metusalah. Dia sudah melihat, bahkan kalau Anda lihat dalam perjanjian baru, dalam kitab Yudas, dicatat sebelum kitab Wahyu, bahwa Henokh sudah bernubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus juga. Saudara, apa yang terjadi? Henokh ini manusia biasa yang memutuskan untuk membangun sebuah hubungan yang akrab dengan Tuhan. Hubungan yang semakin mendalam dengan Tuhan. Hubungan yang semakin kuat dengan Tuhan selama 300 tahun. Di depan rumah kami ada taman. Dan di taman itu ada banyak pohon-pohon yang sudah entah puluhan tahun tuh hidup. Satu kali ketika terjadi badai. Saudara, puji Tuhan kota Philadelphia diloloskan Tuhan dari badai beberapa kali. Tapi tetap ada dampaknya angin kencang. Lalu saya lihat ternyata di antara pohon-pohon yang puluhan tahun, ada beberapa pohon yang tumbang, yang roboh. Tapi ternyata ada lebih banyak yang tetap bisa berdiri kokoh dan hidup sampai hari ini. Apa yang membedakan? Ada pohon yang tetap kokoh berdiri, ada yang roboh. 2 hal. Pertama, kedalaman akarnya. Dan yang kedua adalah kekuatan batang pohonnya. Saudara dengar. Hal yang sama juga dengan orang-orang percaya. Hari-hari ini ketika lewati semua goncangan, lewati semua ujian, tantangan. Lihat, tidak sedikit hamba Tuhan, tidak sedikit orang percaya. Akhirnya mereka roboh, jatuh, mereka tinggalkan Tuhan. Mereka akhirnya menjauhi gereja. Mereka akhirnya tidak lagi cinta sama Tuhan. Kenapa? Anda tahu, akar kedalaman kita dengan Tuhan dan kekuatan iman kita
itu yang mempengaruhi. Saya berdoa dalam nama Yesus, biar tidak ada seorang pun di antara kita yang roboh, tapi kita tetap setia, kuat, sampai akhir ikut Tuhan Yesus. Kurang meriah dong, katakan amin. Nah, sekarang saudaraku, kita akan menikmati hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kalau kita benar-benar mau memutuskan hidup bergaul dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Nah, sekarang kita belajar apa sih tingkat hubungan manusia dengan Tuhan. Ada beberapa tingkat. Yang pertama adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Cuman tahu Yesus. Cuman dengar tentang Tuhan. Tapi tidak pernah kenal. Oh, apa ada pastor? Oh, banyak. Lihat, Ayub saja ternyata setelah lewati masa ujian, dia baru ngomong, dulu aku tahu Tuhan dari kata orang, sekarang aku kenal Tuhan pribadi. Nah, sekarang sudah bagaimana? Jangan-jangan Anda ikut Kristen cuman karena orang tua Anda Kristen. Jangan-jangan cuman Anda karena diajak teman-teman, tapi Anda tidak kenal Yesus secara pribadi. Berikutnya, ada orang kenal Tuhan. Bukan dari kata orang, bukan dari kata Pastor Lukas, tapi secara pribadi benar-benar Yesus hidup. Siapa percaya Yesus hidup? Katakan amin. Siapa percaya Yesus adalah Tuhan yang luar biasa? Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lalu kemudian hubungan yang lebih dalam adalah Tuhan dan hamba. Kita akhirnya menjadi hambanya Tuhan. Kita mengabdi dengan Tuhan. Tetapi saudaraku, ada lagi hubungan yang lebih dalam bapak dan anak. Seorang anak akan mendapat ahli waris. Seorang anak akan menjadi seperti bapaknya. Bahkan ada hubungan dengan Tuhan lebih dalam sahabat dengan sahabat. Lihat sampai Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba, tapi engkau adalah sahabatku. Siapa mau menjadi sahabatnya Tuhan? Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Di Alkitab disebutkan, ada Abraham yang bersahabat dengan Tuhan. Ada Henok juga yang bergaul, bersahabat, berjalan dengan Tuhan. Dan masih ada banyak lagi. Dan saya percaya kita semua harus mencapai kedalaman menjadi sahabat Tuhan. Kata bersama saya mau jadi sahabat Tuhan. Ayo coba yang online kliklah dan ucapkan sama-sama, saya mau jadi sahabat Tuhan. Saudara mungkin Anda berkata, saya kan manusia biasa Pastor Lukas, saya orang berdosa, mana bisa? Bukan kita yang mau jadi sahabatnya Tuhan dulu. Tuhan yang mau bersahabat buat saya dan saudara. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bahkan yang lebih dalam lagi adalah apa? Hubungan mempelai dengan mempelai. Alkitab berkata, Yesus adalah mempelai pria. Dan kita gerejanya adalah mempelai wanitanya. Jangan salah pikir ini gak ada masalah soal seks. Tapi ini bicara tentang hubungan yang semakin kuat. Suami istri yang tidak terpisahkan. Dan ini bicara tentang hubungan yang luar biasa. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan. Kita bisa lebih dalam lagi, lebih kuat. Apalagi hari-hari ini saudaraku. Yang namanya tantangan, yang namanya ajaran-ajaran yang menyesatkan begitu banyak. Saudara, setiap Selasa siang kami punya fellowship dengan para hamba-hamba Tuhan dari berbagai kota di Amerika maupun ada juga yang dari Indonesia. Melalui Zoom. Dan semua rata-rata berkata, pandemik ini dan post-pandemik adalah masa ujian terberat bagi pelayanan dan bagi gereja. Dan ternyata betul. Hari-hari ini Anda tahu ada banyak goncangan, ada banyak tantangan, ada banyak ujian. Saya berdoa biar kita bukan jadi pohon yang roboh. Kita tetap teguh berdiri sampai akhir. Beberapa saat yang lalu saya makan bersama dengan chaplain. Chaplain itu adalah pendeta daripada UPenn, University of Pennsylvania. Di mana anak saya Yehuda tadi yang main drum, dia selain pelayanan di gereja ini, tapi dia juga aktif dalam pelayanan yang ada di UPenn. Dan akhirnya ketika ngobrol, makan, dan saling berkenalan, dia orang Amerika. Lalu kemudian pada waktu ngobrol, saya kaget karena dia hamba Tuhan. Dia juga seorang istilahnya yang punya kuasa menikahkan student-student yang ada di UPenn kalau mau ada yang menikah.
dan konseling dan sebagainya. Lalu dia tanya gini, Pastor Lukas, saya mau tanya satu hal. Apa rahasiamu? Kok bisa didik anakmu Yehuda? Sampai sekarang walaupun dia masuk ke kuliah, tetap kenal Yesus. Tetap sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Dan tetap setia pada Tuhan. Padahal kan di university di Amerika, semua akan diajarkan. Soal ateis, soal hal-hal yang lain yang sesat, yang salah. Apa rahasianya? Saya kaget karena hamba Tuhan ini menurut saya cukup rendah hati, dia tanya. Lalu saya tanya, kenapa kamu tanya begitu? Oh iya, karena saya dan istri saya, kami punya anak wanita yang sudah mulai teenager. Dan tahun depan akan masuk ke UPenn juga. Saya dan istri begitu takut kalau anak saya nanti begitu masuk ke university. Dia akan kehilangan imannya. Dia akan ikut dengan yang namanya semua ajaran-ajaran yang diajarkan tentang ateis dan sebagainya, dan sebagainya. Wow, saya kaget waktu dia berani jujur. Lalu saya bilang begini, Pastor, satu hal yang kami lakukan adalah sejak kecil kami bawa anak-anak kami kenal Yesus secara pribadi. Kami tuntun anak-anak kami mengaku Yesus sebagai Tuhan. Kami beritakan Injil. Dan saya masih ingat 2 anak kami doakan sampai penuh Roh Kudus. Dan puji Tuhan sejak kecil, kami tanamkan nilai-nilai firman. Sampai akhirnya saya ingat ketika Yehuda masih umur sekian tahun dan kebaktian kita masih di Juniper. Ada seorang hamba Tuhan dengan karunia kenabian datang dengan saudaraku dari South Africa. Tiba-tiba waktu kami didoakan, Yehuda itu bisa tumbang. Sekian jam loh, dia itu enggak bangun. Dipikir mungkin cuma tidur, enggak, dilawat Tuhan. Sampai keluar tetesan air mata dari pipinya. Setelah bangun kami tanya, tentunya waktu itu masih kecil kan, dengan cara pandang anak kecil. Kita tanya, Yuda, apa yang kamu alami? Apa yang kamu lihat? Lihat sorga. Sorga ada apanya? Selain Tuhan Yesus, banyak mobilnya, katanya. Rupanya saat itu dia suka main mobil-mobilan. Well, lalu kemudian sejak kecil, akhirnya setelah dia apalagi sudah bisa punya handphone, lalu kami latih. Tiap hari harus baca Alkitab. Dan kemudian satu pasal yang dibaca hari itu, dia harus SMS ke kami, waktu itu belum ada WhatsApp. SMS untuk apa? Memberi judul khotbah, lalu 3 poin. Ya, yang dia dapat dari pasal Alkitab yang dia baca. Saudara, jadi kami siapkan itu. Jadi dia akhirnya awalnya sulit, tapi kami bantu. Nemukan tema, lalu 3 poin. Dan itu enggak ngawur poinnya, harus berdasarkan ayat-ayat yang dia baca. Seolah-olah kita latih untuk dia bisa, yaitu khotbah sejak awal. Sekarang Betani, yang kita juga latih. Anda tahu saudaraku, yang menarik, ternyata semua fondasi iman dan pengenalan akan Tuhan tetap teguh. Dan dia berkata, Pastor, aku tahu Yehuda, dia kuliah, tetap dia cinta Tuhan, dia tidak terpengaruh dengan teman-temannya yang melakukan banyak hal yang lain. Dan saya tahu dia bukan sempurna, Yehuda enggak sempurna. Dia masih struggle dengan masa mudanya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan tetap pegang kendali hidup Yehuda. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, Anda orang tua yang punya anak-anak, ingat baik-baik. Saudara punya tanggung jawab bukan cuma memberi makan, memberi yang terbaik, semua yang dia perlukan anak-anak saudara. Tapi salah satu tanggung jawab, saudara harus kenalkan anak-anak saudara kepada Tuhan. Seperti Daud berkata kepada Salomo, nak, kenalilah Tuhan Allah ayahmu. Saudara, jangan serahkan kepada pendeta. Jangan serahkan pada BKC, Bethany Kids Church. Jangan serahkan pada AGC, Aero Generation Community. Semua itu kita akan lakukan. Tapi tanggung jawab utama untuk mengenalkan Tuhan bagi anak-anak saudara adalah Anda sendiri, para orang tuanya. Yang sujud beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Itu sebabnya mari kita belajar.
agar kita dan keluarga kita punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, sehingga kita tidak akan mudah tergoyahkan. Yang ketiga, yang terakhir, keuntungan hidup bergaul dengan Tuhan, yang ketiga adalah keteguhan hati. Determination, keteguhan hati. Kalau sudah baca dalam Kejadian 5, Kejadian 6, Kejadian 7, di tengah banyaknya orang yang semakin jahat, serta meninggalkan Tuhan pada zaman Henokh hidup sampai zaman Nuh, makanya sampai dibinasakan oleh Arba, Henokh tetap teguh bergaul dengan Tuhan. Saudara, diperlukan keteguhan hati dalam perjalanan kekristenan kita. Kenapa? Karena kekristenan bukanlah seperti lomba lari sprint, hanya jarak pendek 100 meter, enggak. Tapi kekristenan seperti lomba, bukan lagi seperti, menurut saya bukan seperti maraton yang puluhan mile. Tapi menurut saya kekristenan itu seperti perlombaan triathlon. Anda tahu perlombaan triathlon itu ada apa aja yang harus dilakukan satu kali? Ada lari, apa lagi? Renang, lalu apa lagi? Bersepeda. Berat enggak? Oh, berat sekali. Yang diperlukan adalah stamina, fokus sampai mencapai garis akhir. Nah, hati-hati saudaraku. Saya berdoa dalam nama Yesus. Kita ini perlu keteguhan hati supaya enggak cuman hari ini. Tapi saya berdoa sampai akhir hidup kita. Kita ini tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Anda tahu permainan anak ular tangga ya? Setiap kotak-kotak itu hati-hati. Kenapa? Kalau sampai ada ekornya ular, kita akan melorot ke bawah. Kalau sampai ada tangga, kita akan naik ke atas. Nah, dalam setiap musim hidup ini, saudara tidak boleh goyah ikut Yesus. Tapi biar kita semakin kuat. Nah, keteguhan hati akan membuat kita apa? Tidak tergiur dengan tawaran dunia dan dosa. Lihat hari-hari ini, semua sedang menawarkan kenikmatan dosa. Dunia sedang melambai-lambai dan berkata, ayo kamu tinggalkan gereja saja. Kamu ngapain setia sama Yesus? Ikutlah kami. Dan berikutnya tidak terpengaruh dari hasutan-hasutan jahat. Saudara, Anda tahu mengerikan sekali hari-hari ini yang namanya sosial media. Hari-hari yang namanya saudaraku komunikasi. Waduh, saling mencaci maki, menghasut supaya orang tinggalkan Tuhan, menghasut supaya orang akhirnya kecewa dengan gereja dan sebagainya. Hari ini hati-hati. Sebab kita perlu keteguhan hati dan juga tetap setia sampai akhir. Karena Yesus berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Ucapkan bersama saya, setia sampai mati. 2, 3. Yang online coba kliklah dan ucapkan sama-sama, setia sampai mati. Saudara, ukuran kesetiaan sama Tuhan bukan 20 tahun, bukan 30 tahun. Tapi sampai mati. Kalau ada saudara bilang begini, saya ini sudah 25 tahun melayani Tuhan. Belum. Ukurannya sampai mati. Saya berdoa kita perlu keteguhan dan keteguhan hati, kekuatan itu hanya kita bisa peroleh saat kita terus hidup bergaul dengan Tuhan. Yang percaya katakan, yang percaya katakan, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kesimpulannya, alami surgaku di bumi. Dengan kita mulai hidup bergaul dengan Tuhan secara konsisten. Saudara, Henokh 300 tahun konsisten. Tambah lama tambah kuat, bukan tambah melorot. Tambah lama tambah semangat. Apa keuntungan hidup bergaul dengan Tuhan? Yang pertama, kita akan terus mengalami penyelarasan hidup. Di alignment dengan Tuhan. Semakin serupa dengan Yesus. Setujuan, seirama, senada dengan surga. Dan yang kedua adalah hubungan yang kuat. Bukan lagi cuman kenal Yesus. Tapi sampai dewasa. Seperti mempelai dengan mempelai. Dan yang ketiga adalah keteguhan hati. Determination supaya kita tetap setia. Sampai akhir. Lewati apapun juga. Siapa mau alami surga di bumi ini. Yang menjadikan hadirat Tuhan sebagai surga kita. Yang mau, ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.